semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Pamungkas dengan NPM B1A023009. Nah, sebelumnya di sini saya akan membuat video, yaitu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Edi Tiawarman SH MU. Adapun soal nomor 1, bagian A, apa yang dimaksud dengan benda dalam hukum perdata? Jadi, dalam hukum perdata, benda atau zat, yaitu dalam bahasa Belandanya, merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Menurut pasal 499 KUHPER, kebendaan adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dalam hukum perdata itu meliputi 1. Benda bergerak atau benda yang bisa dipindahkan, contohnya seperti kendaraan, HP, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu benda tidak bergerak atau benda yang tidak bisa dipindahkan, contoh tanah dan rumah. Adapun nomor 1 poin B, jelaskan ruang lingkup kajian hukum benda meliputi apa saja. Adapun ruang lingkup kajian hukum benda meliputi hak kebendaan yang meliputi hak milik, bezit, hak gadai atau pen, hak hipotek, dan hak sewa. Selanjutnya yang kedua, peralihan atas benda. Peralihan atas benda ini membahas bagaimana hak atas benda dapat dialihkan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik melalui jual beli, hibah, warisan, atau bentuk peralihan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini mengatur bagaimana hak atas benda dapat dilaksanakan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemiliknya. Terus yang keempat, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini melalui prosedur penyelesaian yang timbul akibat perselisihan mengenai hak atas benda, baik itu melalui mediasi, arbitrase, maupun melalui pengadilan. Selanjutnya yaitu nomor 2. Apa yang dimaksud dengan hak kebendaan dalam hukum perdata? Jadi, hak kebendaan ialah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi, hak kebendaan itu mutlak dan lawannya adalah hak nisbi atau relatif. Selanjutnya yaitu soal ketiga, bagian A, jelaskan macam pembedaan dan azas dalam hak kebendaan. Jadi, macam pembedaan dalam hak kebendaan, yang pertama adalah hak milik. Hak milik adalah hak penuh atau hak mutlak atas suatu benda yang memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan, menikmati, dan mengalih benda tersebut. Yang kedua adalah hak gadai. Hak gadai adalah hak atas benda bergerak sebagai jaminan hutang, di mana pemegang gadai dapat menjual benda tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, hak hipotek. Hak hipotek adalah hak atas benda tidak bergerak sebagai jaminan hutang, yang di mana hak hipotek ini juga sama seperti hak gadai, di mana pemegang gadai dapat menjual benda tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Yang keempat adalah hak pakai. Hak pakai yaitu hak untuk menggunakan atau memanfaatkan benda milik orang lain dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada hak usufruktus, yaitu hak untuk menikmati hasil dari benda orang lain, contohnya memanen hasil kebun. Nah, selanjutnya yaitu azas dalam kebendaan. Yang pertama ada azas publisitas. Jadi, hak kebendaan harus diketahui oleh umum agar dapat diakui dan dihormati oleh pihak ketiga. Yang kedua, asas prioritas. Asas prioritas ini hak kebendaannya yang harus didaftarkan terlebih dahulu dalam register umum, memiliki prioritas di atas hak yang didaftarkan kemudian. Yang ketiga, azas absolutitas, yang dimana hak kebendaan yang bersifat absolut artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang keempat, azas totalitas, yang mana hak kebendaan selalu
terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, nomor 3 bagian B. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bezit dan eigindom dan berikan contohnya. Jadi, bezit adalah istilah dalam hukum perdata yang merujuk pada penguasaan atas suatu benda. Contohnya, seseorang yang menyewa rumah memiliki bezit atas rumah tersebut selama masa sewa. Meskipun begitu, kepemilikan hukum tetap ada pada pemilik rumahnya. Selanjutnya, eigindom. Eigindom adalah hak milik penuh atas suatu benda. Pemilik memiliki hak untuk menggunakan, menikmati, dan mengalihkan benda tersebut sesuai kehendaknya. Contohnya, seseorang yang membeli tanah dan bangunan secara sah. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Coba saudara sebutkan dan jelaskan hak-hak kebendaan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan sebutkan dasar hukumnya. Yang pertama yaitu hak milik pada pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi, hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan tetap mengingat fungsi sosial dari tanah tersebut. Yang kedua, hak guna usaha atau HGU pada pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk pertanian, perikanan, atau peternakan. Yang ketiga, hak guna bangunan, yaitu pada pasal 35 UU PA. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Yang keempat yaitu hak pakai. Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Yang kelima, hak sewa untuk bangunan, yaitu pasal 44 UU PA. Hak sewa untuk bangunan adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk mendirikan bangunan dengan membayar sejumlah uang sebagai sewa. Yang keenam, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, yaitu pada pasal 46 UU PA. Jadi, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak yang diberikan kepada masyarakat hukum adat atau perorangan untuk memanfaatkan sumber daya alam di hutan dan tanah negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu hak-hak lainnya yang bersifat sementara, yaitu pada pasal 53 UU PA. Selain hak-hak yang sudah disebutkan, terdapat juga hak-hak yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Yang terakhir yaitu soal nomor 5. Adapun soalnya, bagaimana peralihan hak-hak kebendaan, benda tidak bergerak dan benda bergerak, dan sebutkan dasar hukumnya. Yang pertama, peralihan hak kebendaan, yaitu benda tidak bergerak. 1. Jual beli dilakukan di hadapan PPAT yang membuat akta jual beli. Akta jual beli kemudian didaftarkan di kantor pertanahan untuk mencatat peralihan hak. Adapun dasar hukumnya yaitu PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pasal 19, 23 dan pasal 37. Yang kedua, hibah. Dasar hukumnya yaitu UHPER pasal 1682, 1687 dan pasal 1666. Yang pertama dilakukan di hadapan PPAT yang membuat akta hibah. Selanjutnya akta hibah kemudian didaftarkan di kantor pertanahan. Yang ketiga yaitu warisan. Peralihan hak melalui waris dilakukan dengan pendaftaran surat waris dan akta pembagian waris di kantor pertanahan. Adapun dasar hukumnya yaitu KUHPER pasal 830 sampai 840. Selanjutnya yaitu peralihan hak-hak kebendaan benda bergerak. Dasar hukum pasal
612 dan 613 Kuhper. A. Penyerahan atau levering untuk benda bergerak. Peralihan hak biasanya terjadi dengan penyerahan fisik barang atau levering. B. Hibah dan pewarisan benda bergerak juga dapat beralih melalui hibah dan pewarisan tanpa memerlukan akte notaris. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kekurangan juga saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya, unzur maqalah wala tanzur mangqalah. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.